Tabrakan maut yang melibatkan bus antar lintas Sumatera dan sebuah truk tangki bahan bakar minyak tersebut mengakibatkan 16 orang tewas di lokasi kejadian. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu siang, sekitar pukul 12.39. Sebanyak 16 kantong jenazah korban kecelakaan bus ALS dan truk tangki tiba di RS Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Polisi menduga kecelakaan bermula saat sopir bus ALS menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan truk tangki. Tragedi tersebut menewaskan satu keluarga asal Lampung yang sedang merantau ke Pekanbaru, termasuk seorang balita berusia 1,5 tahun. Suasana duka menyelimuti Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan Palembang Kamis pagi saat rombongan ambulans membawa 16 kantong jenazah korban kecelakaan maut bus antar lintas Sumatera atau bus ALS dan truk tangki minyak tiba untuk proses identifikasi. Di balik tragedi yang menewaskan belasan orang tersebut, muncul sejumlah fakta memilukan, mulai dari proses identifikasi yang sulit akibat luka bakar, dugaan penyebab kecelakaan karena menghindari jalan berlubang, hingga kisah satu keluarga yang meninggal bersama saat hendak merantau. Berikut fakta-fakta kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki di Muratara, Sumatera Selatan. Sebanyak 16 kantong jenazah korban kecelakaan tiba di RS Bayangkara Moh Hasan Palembang setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam dari Lubuk Linggau. Rombongan ambulans mulai tiba sejak pukul 5.10 WIB hingga 5.32 WIB dengan pengawalan kendaraan polisi lalu lintas. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Moh Hasan Palembang AKBP Dr. Andrianto mengatakan proses identifikasi langsung dilakukan oleh DVI Polri. Insya Allah pagi ini jam 8 pagi kami mulai tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan tim DVI. Kita juga menunggu tim dari Jakarta, ujar Andrianto. Pihak rumah sakit mengungkap proses identifikasi diperkirakan memakan waktu beberapa hari karena sebagian besar jenazah mengalami luka bakar berat. Sebanyak 30 tenaga medis dan 7 dokter forensik diterjunkan membantu proses identifikasi. Ada 5 dokter forensik dari Jakarta, jadi total kita ada 7 dokter forensik yang membantu proses identifikasi, katanya. Karena kondisi jenazah mengalami luka bakar, proses identifikasi cukup sulit dan membutuhkan waktu beberapa hari, sambungnya. Hingga kini baru 4 korban yang berhasil teridentifikasi. Polisi menyebut kecelakaan bermula saat bus ALS melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi. Saat tiba di Jalin Sum, Kelurahan Karangjaya, bus diduga berusaha menghindari jalan berlubang hingga masuk ke jalur berlawanan. Pada saat melintas di Jalin Sum, Kelurahan Karangjaya, bus diduga menghindari lubang dan membelok ke kanan, ujar Kasat Lantas Polres Muratara AKP M. Abdul Karim. Di saat bersamaan, truk tangki minyak datang dari arah berlawanan sehingga tabrakan adu kambing tak dapat dihindari. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Tragedi ini juga merenggut satu keluarga asal Waituba, Lampung. Mereka adalah Aldi Sulistiawan, istrinya Hani, dan putri mereka Bella yang masih berusia 1,5 tahun. Ketiganya diketahui sedang dalam perjalanan merantau ke Pekanbaru menggunakan bus ALS. Adik Aldi, Rohma, mengaku syok karena tidak mengetahui kakaknya telah berangkat bersama keluarga. Saat itu tidak ada interaksi sama sekali dengan kakak saya. Tahu-tahu sudah berangkat, ujar Rohma. Nah, saya dikabari ayah saya kalau mobil kakak saya kecelakaan dan memakan korban jiwa, katanya.
Suasana haru juga terlihat dari keluarga sopir dan kernet truk tangki yang ikut menjadi korban. Usba dan Eka, keluarga korban, tampak menangis saat proses penurunan kantong jenazah berlangsung. Eka mengaku baru mengetahui kabar kecelakaan yang menewaskan suaminya beberapa jam setelah kejadian. Kami tahu kejadian sekitar jam 3 sore. Tempat tinggal kami jauh dari lokasi kejadian. Sampai ke Lubuk Linggau saja kami malam, ujar Eka. Saat ditanya soal firasat sebelum kejadian, ia mengaku belum kuat berbicara banyak. Takut gak kuat ngomong, katanya lirih. Diketahui kecelakaan maut tersebut menewaskan 16 orang, sementara 4 korban lainnya selamat dan masih menjalani perawatan. Mungkin kalian sudah pernah melihat kejadian yang terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang mana terjadi kecelakaan massal akibat tumpahan solar di jalan raya di Kecamatan Arosbaya, yang mana tumpahan solar ini bahkan sejauh 10 km. Dan ternyata ada fakta yang bikin terkejut, yang mana ternyata ada 5 orang di balik solar ilegal Bangkalan, yang mana ini terungkap dari BPN Tumpah. Dan berikut fakta di balik kecelakaan akibat tumpahan solar di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Kabarnya, polisi mengamankan 5 orang pelaku dalam kasus pendistribusian solar atau bahan bakar minyak atau BBM ilegal yang tumpah di jalan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur beberapa hari kemarin. Jadi RS dan S ini mereka mengendarai truk yang di dalam bak belakangnya sudah dimodifikasi dengan tangki yang membawa solar dari Pamekasan menuju ke Krian Sidoarjo, ungkap Kapolres Bangkalan AKBP Wibowo Rabu 6 Mei. Wibowo menjelaskan RS 39 tahun warga Kabupaten Nganjuk berperan sebagai sopir truk, sementara S 66 tahun bertindak sebagai kernet. Setelah menangkap kedua pelaku, polisi melakukan pengembangan dan mengamankan 3 orang lainnya. Mereka adalah PK 36 tahun warga Kota Semarang yang berperan sebagai pemilik usaha solar, AF 33 tahun warga Kabupaten Brebes yang bertugas membuat laporan keluar masuk barang dari gudang, serta AF 40 tahun warga Gresik yang menyediakan truk modifikasi sekaligus mengamankan jalur distribusi. Lalu ada pelaku lain yaitu AF warga Gresik yang berperan sebagai penyedia truk yang dimodif untuk mengangkut BBM dan mengamankan jalur pengiriman solar ibunya. Wibowo memastikan tidak ada pelaku yang merupakan petugas stasiun pengisian bahan bakar umum. Untuk cara memperoleh solar-solar itu saat ini masih kami dalami, jelas ya. Nah, hingga kini polisi juga masih menelusuri tujuan distribusi solar ilegal tersebut. Apakah untuk dijual ke pelaku usaha lain atau diedarkan secara edaran kepada masyarakat? Dalam kasus ini, polisi menyita 3 kendaraan, yakni 1 truk yang dimodifikasi dengan tangki serta 2 unit truk tangki berkapasitas 8.000 hingga 16.000 liter. Kecelakaan tunggal dan hampir bersamaan menimpa sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 saat melintasi jalur nasional Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mulai Sabtu 2 Mei kemarin. Laju kendaraan-kendaraan khususnya yang bergerak dari arah utara menuju Bangkalan selip setelah jalanan menjadi licin. Hobir, warga desa Lejing, Kecamatan Arosbaya mengungkapkan peristiwa kecelakaan tunggal berjamaah mulai terjadi pada Sabtu 2 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIB dan masih terjadi hingga Minggu 3 Mei kemarin pagi hari. Jalur nasional Arosbaya merupakan jalur poros pantai utara Kabupaten Bangkalan yang terhubung dengan Kecamatan Kelampis, 10 dan Kecamatan Tanjung Bumi yang berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kepala Bidang Damkar Satpol PP Bangkalan Muhammad Arif Mahmud menyatakan pembersihan dengan menyemprotkan air di sepanjang jalan nasional Kecamatan Arosbaya dilakukan berkaitan dengan tumpahan solar. Kapolsek Arosbaya AKP Sis Eko Purnomo mengungkapkan saat ini permasalahan jalan licin hingga menyebabkan terjadinya selip beberapa kendaraan telah ditangani unit penegakan hukum Satlantas Satuan Samapta dan Satuan Reskrim Polres Bangkalan. Kita doakan ya, semoga tidak lagi kejadian seperti ini. Nggak usah, kita spawn aja ya. Mungkin begini.
Ih, cantiknya. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Shopee Official setiap harinya ya.